Kembali dilapor polisi, pemirsa, polisi menahan 5 pelaku pencabulan terhadap seorang gadis berusia 15 tahun di Pantar Anyer, Serang, Banten. Dan para pelaku memberikan minuman keras kepada korban dan setelah tak sadarkan diri, lalu bergiliran memperkosa korban. Seorang remaja wanita berusia 15 tahun dicabuli oleh 5 orang pria yang baru dikenalnya melalui media sosial. Aksi pencabulan dilakukan oleh 5 tersangka berinisial MY, SH, SP, MF, dan MR. Menurut polisi, kelima tersangka melakukan aksi bejatnya di salah satu penginapan yang berada di wilayah Anyer, Banten. Kejadian bermula saat salah satu pelaku berkenalan dengan korban lewat sosial media, kemudian pelaku berjanjian untuk bertemu dengan korban hingga akhirnya korban dicekoki miras. Pelaku berkenalan melalui Facebook, kemudian curhat bahwa sedang galau, mengajak bertemu dan bermain ke pantai. Ada salah satu pantai di wilayah kita. Kemudian lanjutnya korban dipaksa untuk minum anggur sebanyak 4 kali, 14. Setelah korban mabuk dibawa ke kos-kosan atau penginapan yang sudah disiapkan oleh pelaku, lalu korban disetubuhi dan dicabuli secara bergantian. Kelima pelaku dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai gadis 15 tahun yang diperkosa 5 pria, kita bergabung dengan Kapolres Cilegon AKBP Eko Cahyo Untoro. Selamat pagi, Pak Eko. Selamat pagi. Baik, Pak Eko, ini bisa dijelaskan seperti apa kronologi pencabulan remaja 15 tahun ini, Pak, dan bagaimana awal mulanya? Jadi kami laporkan kepada rekan-rekan untuk korban berinisial H ini berumur 15 tahun. Kemudian ada tersangka berinisial M. Untuk fasilitas yang diberikan oleh tersangka yaitu berinisial MS. Untuk korban dan tersangka ini berkenalan melalui media sosial dan bertemu di suatu tempat di wilayah Anyer. Kemudian korban dibujuk rayu oleh tersangka berinisial M untuk ikut bersama-sama ke pantai Paku. Di sana korban bertemu dengan para pelaku lainnya. Antara korban dan tersangka hanya berkenalan melalui media sosial, kemudian kawan-kawan tersangka ini tidak dikenal oleh korban. Kemudian pada di pantai tersebut korban dicekokin miras oleh para pelaku hingga korban tidak sadar diri. Kemudian korban dibawa suatu tempat yaitu di penginapan yang sudah disiapkan oleh tersangka NS. Di kontrakan tersebut dengan kondisi tidak berdaya disetubuhi secara bergantian oleh pelaku. Begitu ceritanya. Iya, Pak Eko, Bapak tadi sebutkan berarti mereka saling mengenal melalui sosial media saja ya, Pak ya. Sebelumnya mereka belum kenal nih, Pak, berarti korban dengan tersangka. Belum kenal, baru 1 bulan mereka berkenalan. Oh, baru 1 bulan mereka berkenalan. Dan saat ini bagaimana kondisi korban, Bapak? Sekarang korban dalam pendampingan P2T P2A untuk pemulihan kondisi psikis trauma tersebut. Baik, saat pertama kali korban dan pelaku chattingan di sosial media, bujukan kepada korban apa, Pak? Sehingga akhirnya korban mau untuk menemui pria yang dikenalnya lewat media sosial ini, sehingga biar mungkin perempuan di luar sana juga aware atas bujukan-bujukan atau mungkin sanjungan-sanjungan yang diberikan kepada korban. Sebenarnya bujukan-bujukan itu sebenarnya bukan bujukan, itu hanya perkenalan melalui media sosial tentang diajaknya korban berinisial ini kepada tersangka berinisial N tersebut. Baik, terima kasih Pak Eko Cahyo Untoro atas informasinya. Kita harapkan semoga kedepannya ini ketika ada orang lain yang kenalan lewat media sosial dan ingin diajak ketemu, mungkin lebih dipilih-pilih lagi dan mungkin bertemunya di tempat umum sehingga jika menghindari resiko-resiko seperti ini. Setuju, apalagi kalau di bawah umur, kalau bisa tetap memberitahu orang tua. Kalau ada orang lain yang baru dikenal, ini ngechat kita atau kirim kita pesan tertentu melalui sosial media. Terima kasih Pak Eko, semoga kasus ini tidak terulang
terulang lagi dan bisa diselidiki secara lancar. Kita ke informasi lainnya pemirsa, terpergok hendak mencuri motor, satu pelaku nyaris tewas diambuk massa di Probolinggo, Jawa Timur. Dalam aksinya pelaku menggunakan pistol mainan. Polisi bekerja keras menghalau massa yang marah dan ingin menghakimi seorang terduga pencuri motor. Massa emosi karena pelaku sempat mengeluarkan pistol untuk menakuti warga saat dikepung warga. Setelah tertangkap, pistol yang digunakan pelaku ternyata hanya pistol mainan. Pelaku diduga anggota komplotan pencuri spesialis sepeda motor. Namun dari 3 anggota komplotan yang beraksi, hanya 1 orang yang tertangkap warga. Di pinggir jalan pastinya, ketahuan sama korbannya. 3 orang itu lari dikejar sama yang punya sepeda, ketangkep di sini. 1 kena tangkep, 2 melarikan diri. Mungkin informasinya ada membawa senjata api dan pistol lah. Sementara masih belum ada dan tunggu perkembangan berikutnya nanti hasil pemeriksaan. Oke. Polisi mengamankan pelaku ke Mapolres Probolinggo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Berdalih terdesak kebutuhan ekonomi, seorang pria di Surabaya, Jawa Timur tega menjual istrinya kepada pria hidung belang. Tersangka mengaku telah menjual istrinya sebanyak 20 kali dan dengan tarif 300 hingga 500 ribu rupiah. Tersangka Ervan, 24 tahun, warga Tambak Pokak, Surabaya, dibekuk petugas unit reskrim Polsek Asemrowo, Surabaya karena perbuatan bejatnya menjual istri di media sosial kepada pria hidung belang. Bahkan pelaku menjajakan istrinya melalui grup kencan Facebook dan sudah di-booking sebanyak 20 kali oleh lelaki hidung belang. Aksi prostitusi dilakukan di kamar kos pelaku. Hah? Sakit tapi sampai 15 kali kok. Apa 15 kali? Lebih dari 1 kali lah. Kenapa? Gimana? Kenapa kamu nggak kerja, Mas? Kenapa istri yang kerja, Mas? Saya juga berusaha Waktu kamu suruh kerja itu istrimu apa kamu paksa? Ada paksa? Pasti ada penolakan. Awalnya ada penolakan, Pak. Terus sempat kamu paksa? Awalnya ada penolakan, dan berjalannya waktu saling tahu, saling ngerti. Penangkapan berdasarkan informasi warga yang kerap melihat laki-laki keluar masuk kosan tersangka. Setelah diselidiki, diketahui pelaku menjajakan istrinya sendiri. Pelaku berdalih perbuatan bejatnya karena desakan kebutuhan ekonomi setelah lama menganggur. Kurang lebih 3 bulanan. Ya, 3 bulanan, dan juga aktivitas ini telah dilaksanakan 2 bulan dengan 15-20 kali. 15-20 kali selama 2 bulan tersebut. Dari penggerebekan, polisi menyita uang tunai, telepon genggam, dan sejumlah pakaian dalam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Pemirsa, tawuran 2 kelompok remaja terjadi di pemukiman padat penduduk di Johar Baru, Jakarta Pusat. Sejumlah fasilitas rusak akibat sabetan senjata tajam. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di tengah pemukiman padat penduduk di Johar Baru, Jakarta Pusat. Kedua kubu yang tinggal berseberangan ini saling serang menggunakan kayu, petasan, dan botol minuman. Beberapa di antaranya bahkan nekat membekali diri dengan senjata tajam demi bisa melukai lawannya. Diduga tawuran dipicu oleh penyerangan sejumlah remaja asal Gang 5 yang membuat warga yang tengah mengaji ketakutan. Menyerang keluar dari gang, 5 orang lah bawa senjata semua, tajam semua. Terus di sini posisi lagi anak-anak pada ngaji, makanya kita berdua yang di posisi ini lagi sepi sih, emang kosong. Terus ada yang kerja, kita tahan di situ biar nggak masuk anak-anak. Soalnya rame, anak-anak pada nangis semua. Petasan berapa gede-gede petasan. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat tawuran, namun sejumlah fasilitas umum rusak terkena sabetan senjata tajam dan lemparan batu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan nasabah yang menjadi korban dugaan investasi bodong mendatangi Barreskrim Polri. Mereka meminta kepastian hukum dari kasus yang mencapai 7,5 triliun rupiah.
Sejumlah nasabah korban dugaan investasi bodong PT Mahkota Properti Indo Permata dan PT Mahkota Properti Indo Permata kembali mendatangi Barreskrim Polri Jakarta Selasa siang. Para korban datang untuk meminta kepastian hukum dalam kasus dugaan investasi bodong yang mereka alami. Salah satu korban bernama Roni Semunpa mengaku telah berinvestasi sebesar 18 miliar rupiah. Dan dari data 5.540 kreditur yang mendaftar, total kerugian ini mencapai 7,5 triliun rupiah. Bahwa ini adalah kejahatan korporasi yang melibatkan orang-orang petinggi-petinggi, ada politik, mungkin ada pihak-pihak oknum-oknum yang ikut campur tangan dalam persoalan kayak seperti ini. Jadi kami berharap kepada penyidik, khususnya Krimsus, betul-betul melakukan penyidikan secara komprehensif. Jangan sampai ada aktor intelektual dalam kasus ini yang sengaja disembunyikan, ya, terus memajukan aktor-aktor lain. Pemirsa, di segmen berikutnya kami akan hadirkan Bang Ano. Tetaplah di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.